masih dalam rahimahumullah. Kita awali pembahasan kita dengan firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Baqarah 183. Ayat ini sudah sangat familiar mungkin, sudah sangat sering diperdengar oleh para khutbah, para khatib-khatib, para asatidzah di dalam kajian-kajian ataupun dalam khutbah-khutbah Jumat. Dan di mana ayat ini Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad dan kepada kita umatnya mengenai perintah Allah kepada hambanya untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Dan dalam hal ini para ulama mengistimbatkan hukum perintah berpuasa di bulan suci Ramadan nantinya adalah berhukum wajib. Ya, hukumnya wajib. Kutiba alaikumus syiyam. Diwajibkan atas kalian itu untuk berpuasa. Nah, diwajibkan. Nanti hukumnya wajib dan bahkan para ulama menjadikan ini menjadi salah satu rukun di antara rukun-rukun Islam. Kemudian kita perlu pahami surah Al-Baqarah yang terdapat ayat Al-Baqarah ini ataupun surat Al-Baqarah 183 ini Allah firmankan kepada kita ataupun Allah turunkan ayat ini di bulan Sya'ban. Di bulan apa? Di bulan Sya'ban. Hari Senin pada tahun 2 Hijriah. Tahun 2 Hijriah. Maksud tahun 2 Hijriah apa? Tahun kedua setelah Nabi berhijrah ke kota Madinah. Di tahun kedua, di saat Nabi sudah 2 tahun berada di kota Madinah, turunlah perintah untuk berpuasa. Ayat ini Allah turunkan di bulan Sya'ban. Walaupun perintahnya adalah perintah puasa, yaitu nantinya di bulan Ramadan, tapi ayatnya turun di bulan Sya'ban. Bisa dipahami? Ayat ini Allah turunkan di bulan Sya'ban mengenai perintah berpuasa nantinya di bulan Ramadan. Apa yang bisa kita ambil hikmah di sini? Para ulama mengatakan hikmah di antara hikmah yang bisa kita ambil adalah supaya kita selaku umat Muhammad dan Nabi kita Muhammad itu sendiri bisa melakukan persiapan di saat memasuki Ramadan. Dia bisa melakukan persiapan. Bayangkan seandainya perintah ini Allah turunkan di bulan Ramadan, di bulan yang sama Allah perintahkan puasa Ramadan di bulan Ramadan. Kaget para sahabat. Nabi kaget. Bagaimana sih cara puasanya? Belum tahu. Disuruh puasa. Nah, dari kapan puasanya? Apakah saat 24 jam puasa? Apa saja yang membatalkannya? Apa syarat-syaratnya? Dan lain sebagainya yang berhubungan dengan fikih puasa. Pasti para sahabat bingung kalau disuruh langsung oleh Allah. Maka begitu bijaknya Allah. Allah tidak langsung memerintahkan puasa di bulan Ramadan. Namun Allah perintahkan berpuasa di bulan Ramadan. Perintahnya itu Allah turunkan lebih dahulu di bulan Sya'ban. Berarti berapa bulan? 1 bulan sebelum Ramadan Allah perintahkan. Supaya apa sekali lagi? Di antara hikmahnya supaya Rasul dan para sahabatnya mampu melakukan persiapan. Jangan kaget. Bayangkan sahabat baru masuk Islam di antara mereka. Ada di antara mereka yang umurnya sudah lanjut Islam kan, tapi ada yang lanjut usia. Dia Islam tapi baru balik. Dia Islam tapi mu'allam baru masuk Islam. Takutnya kalau ini diperintahkan nggak sanggup. Karena di situ ada orang Islam tapi baru balik. Ada orang Islam sudah lanjut usia. Kalau seandainya langsung Allah perintahkan wajib berpuasa di bulan Ramadan, perintah ayatnya turun itu di bulan Ramadan dan langsung di bulan Ramadan itu sendiri berpuasa, mungkin akan sangat berat diamalkan oleh Rasul dan para sahabat itu sendiri. Ini diantara bijaksananya Allah kepada hambanya. Ketika Allah perintahkan sesuatu, Allah tidak langsung ya menurut mereka untuk melaksanakannya sebelum ada persiapan. Maka haji misalnya, haji saja ada manasik. Umroh aja ada manasiknya juga. Tidak langsung berangkat, ada manasik. Ada latihan dulu. Manasik ini adalah persiapan latihan. Bagaimana tata cara pelaksanaan rukun wajibnya sebelum kita nanti melaksanakan yang aslinya di tanah suci. Begitu pula dengan ibadah puasa Ramadan. Jadi tidak langsung tidak disuruh untuk berpuasa Ramadan kecuali kita disuruh dulu untuk melakukan persiapan. Nah, kemudian kembali ke surah Al-Baqarah 183. Dalam ayat tersebut Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Nah, perlu kita ketahui surat-surat Quran ataupun ayat-ayat yang terdapat dalam surat Quran yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, panggilan hai orang-orang yang beriman, berarti ini menandakan bahwa kalau kita kembali ilmu ini kepada ulumul Quran, ayat-ayat yang seperti ini ditandakan bahwa ayat ini ayat yang bersifat madani. Ayat-ayat madani, ayat-ayat madani. Apa ayat madani? Ayat-ayat yang diturunkan setelah Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Bagaimana bisa kita ketahui panggilannya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman? Karena pada saat itu orang-orang yang sudah di kota Madinah sudah terselektif imannya, bergabung antara dua golongan, yaitu Muhajirin dan Ansar. Sedangkan ayat yang sebelumnya, sebelum Rasulullah hijrah ke kota Madinah, itu panggilannya bukan ya ayyuhalladzina amanu, tapi ya ayyuhan nas, wahai manusia. Menandakan memang pada saat itu imannya para sahabat dan mayoritas umat manusia di kota Mekah belum memeluk Islam, ataupun sudah memeluk Islam tapi belum terselektif imannya. Maka panggilannya ayat-ayat yang bersifat makkiyah itu diawali dengan panggilan ya ayyuhan nas. Sampai di sini bisa dipahami. Jadi nanti kalau kita dapat di Al-Quran ya ayyuhan nas, wahai manusia, berarti ayat ini kita tandai langsung ini bersifat makkiyah. Ayat-ayat yang bersifat makkiyah atau apa ayat yang turun di Mekah. Maka panggilannya adalah wahai manusia. Alasannya kenapa tadi? Alasannya karena memang masyarakat kota Mekah pada saat itu belum semua beriman, ataupun ada yang sudah beriman tapi belum terselektif iman. Belum ada jaminan mereka mampu beristiqomah dengan keimanan yang telah mereka miliki. Kapan baru Allah memanggil umat manusia yang telah masuk Islam, yang telah beriman kepada Allah dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu? Ketika para sahabat sudah hijrah ke kota Madinah dan bergabunglah antara dua golongan besar Muhajirin dan Ansar dalam sejarah Muhajirin dan Ansar. Baru Allah panggil ayat-ayat yang di kota Madinah, panggilannya Allah rubah redaksinya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Karena di situ sudah terselektif imannya para sahabat semuanya, dan selektivitas iman terakhir adalah ketika mereka diperintahkan ke hijrah. Itu selektivitas iman paling mantap. Kalau itu sudah lulus, insya Allah berarti sudah kuat iman. Nah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Biasanya kalau kita kembalikan kepada Al-Quran, setelah panggilan ya ayyuhalladzina amanu, ada sesuatu persoalan yang Allah ingin beritakan. Ini kaidah kedua. Ini kaidah kedua apa? Ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, ayat sambungannya itu pasti berhubungan dengan sesuatu perintah ataupun beberapa kabar yang harus dimengerti oleh kita umat manusia yang telah beriman kepada Allah. Dalam hal ini Allah ingin memberitakan sebuah amalan yang sangat agung, yaitu puasa. Nah, pelan-pelan kami sampaikan ayat-ayat Quran yang di situ ada hubungannya dengan perintah untuk beramal dengan suatu amalan ataupun untuk menjalankan sebuah hukum, pasti selalu diidentikan awalannya dengan perintah iman ataupun perkara-perkara keimanan. Lalu Allah hubungkan dengan perkara hukum. Paham maksudnya? Saya ulangi. Ayat-ayat yang berhubungan dengan perintah untuk mengamalkan sebuah amalan atau menjalankan sebuah hukum dalam hukum fikih seperti sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya, itu selalu sebelum Allah perintahkan, Allah kaitkan dulu dengan masalah-masalah keimanan, ataupun Allah hubungkan dengan masalah iman dulu. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu baru kutiba alaikumusiyam. Sebelum Allah perintahkan tentang puasa, Allah hubungkan dulu masalah iman. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu aqimis shalah. Sebelum Allah perintahkan salat, maka Allah hubungkan lagi dengan iman dulu. Tentang perang, tentang jihad, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berperang. Iman juga lah dulu awalnya. Apa yang bisa kita ambil hikmah? Semua persoalan hukum, perintah-perintah yang Allah perintahkan nanti kepada kita selaku hambanya,
tidak akan mampu dilakukan amalan itu nantinya kecuali didasari dengan keimanan ini. Maka boleh cek perintah-perintah hukum itu lebih baik di mana? Di mana perintah untuk beramal, untuk menjalankan hukum ini, hukum itu? Lebih baik di mana ayatnya turun? Lebih banyak di Madinah. Lebih banyak di Madinah. Puasa di mana turun tadi? Di Madinah. Sholat dan di Mekah. Tapi mau dekat dengan Hijrah. Zakat kapan? Haji kapan? Semua itu di Madinah. Kenapa? Sudah terselektif iman bersahabat. Karena kalau langsung di Mekah langsung perintah sholat atau perintah puasa perintah puasa, perintah berzakat, perintah berhijrah ataupun perintah berperang, perintah haji langsung di kota Mekah. Di saat kota Mekah belum kondusif, para sahabat belum pun beriman dengan sempurna, kekuatan iman para sahabat masih belum teruji. Takutnya nanti perintah-perintah apapun yang Allah perintahkan, para sahabat tidak sanggup menjalankannya. Kenapa? Semua perintah-perintah Allah harus didasari dengan dorongan iman. Paham saya? Makanya perintah apapun boleh cek dalam Al-Quran. Di situ kita akan dapati pasti selalu Allah kawitkan dengan keimanan dulu. Menandakan apa? Perintah Allah nantinya tidak akan bisa dilaksanakan oleh hambanya kecuali dengan dorongan iman. Boleh cek dalam Al-Quran. Ketika Allah perintahkan sholat, ya ayyuhalladzina amanu, dipanggil dulu dengan keimanan baru sholat. Aqimis sholat, wa atuz zakat. Bayarlah zakat. Berarti apa? Hanya orang yang punya iman yang benarlah yang nanti mereka akan tegakkan sholat lima waktu. Hanya orang yang memiliki iman yang benarlah yang nanti mereka akan terdorong membayar zakat. Kalau nggak punya iman, walaupun sudah tahu sholat lima waktu wajib, tetap dia nggak sholat. Walaupun rumahnya bertetangga dengan masjid, walaupun azan subuhnya 2 kali, bahkan kalau bisa, walaupun nggak boleh ya. Azan zuhur 2 kali, azan asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali kayak subuh. Kalau memang imannya tak mantap, dia nggak akan tergerak ke masjid. Betul? Makanya kalau kita kembali ke persoalan sholat misalnya, ayo kita cek bagaimana redaksi azan, redaksi kalimat azan. Adakah langsung azan pegang mic si muazzin itu langsung panggilan pertamanya lah hayya 'alas shalah? Ada? Enggak. Apa pertamanya? Mukaddimah untuk memanggil sholat adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah mengingatkan kita dulu. Allah memperkenalkan dirinya dulu kepada kita. Kalian manusia, aku maha besar ya. Yang lain itu kecil, toko itu kecil, kantor itu kecil. Ya, apalagi kebun kopi kecil kalau kami orang kaki. Ya. Semua kecil, bola kaki kecil, televisi kecil, dapur kecil, apapun dunia itu kecil, tinggalkan aku maha besar. Kemudian apa? Gak langsung hayya 'alas shalah juga kan? Gak langsung hayya 'alas shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Allah ingatkan tentang keimanan, tentang tauhid. Syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah. 2 kali lagi asyhadu an la ilaha illallah. Baru asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru setelah itu hayya 'alas shalah. Seakan-akan Allah ingin katakan kepada kita selaku hambanya, kalian kalau sholat harus didasari dengan dorongan iman dulu. Kemudian ditutup dengan keimanan lagi. La ilaha illallah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Betul? Nah, ini persoalan kita hari ini. Maka kenapa orang nggak sholat? Jawabannya apa? Imannya bermasalah. Kenapa ada perintah jilbab tapi mereka juga tidak memakai jilbab? Masalahnya apa? Panas? Enggak. Jazirah Arab lebih panas. Aisyah lebih panas. Khadijah, istri Rasulullah lebih panas. Orang-orang yang tinggal di zaman Rasulullah itu lebih panas. Panas. Tetap pakai jilbab. Apa yang membuat mereka juga malas pakai jilbab? Gak ada uang beli jilbab? Enggak mungkin. Apa yang membuat mereka malas pakai jilbab? Iman. Kalau iman dia punya, kalau dia punya iman yang benar, yang mantap, yang kokoh, dalam kondisi bagaimanapun seperti di kota panas ini, Los Mau ini, dia tak akan pernah melepaskan jilbabnya. Karena apa? Panas neraka lebih parah pada panas dunia. Ini bicara iman, teman. Walaupun panas sementara, dan ini kewajiban.
Kalau dia memakai jilbab dengan dorongan iman, walaupun panas, insya Allah akan jadi dingin. Bagaikan Ibrahim ketika ingin dibakar oleh Namrud dengan api. Panas gak api? Panas. Tapi karena iman yang mantap, dia tetap tegar menghadapi cobaan yang diberikan oleh yang namanya Namrud. Demi mempertahankan imannya, dia rela untuk dibakar dalam api besar. Apa yang terjadi? Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, kata Allah, jadilah kamu dingin dan jadi penyelamat untuk Ibrahim. Coba, gara-gara dorongan iman, Allah bantu Ibrahim. Api yang sebenarnya logikanya api itu panas, tapi jadi dingin. Begitulah kalau bicara iman. Hakikat keimanan itu membuat dingin apapun yang terasa panas. Makanya kami ulangi, semua perintah-perintah Allah yang berhubungan dengan hukum-hukum Islam, seperti menjalankan perintah sholat, zakat, dan apapun itu sisa-sisa ibadah yang lainnya, pasti Allah perintahkan dengan panggilan iman dulu. Kembali juga kepada puasa tadi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kenapa? Kalau tidak punya iman, dia tetap tidak puasa. Walaupun dia sehat, walaupun dia mampu, tetap tidak terdorong untuk berpuasa. Dari itu, ya ayyuhalladzina amanu, Allah panggil kepada para sahabat yang telah terseleksi imannya selama di kota Mekah. Setelah itu mereka hijrah ke kota Madinah, baru Allah panggil dengan hai orang-orang yang beriman, yang telah terseleksi imannya, yang telah teruji imannya. Maka hari ini kami akan perintahkan kepada kalian nanti yang di bulan Ramadan untuk berpuasa. Ada yang tidak berpuasa sahabat? Tidak ada yang tidak berpuasa. Semua berpuasa. Kenapa? Iman. Namun demikian secara teknis, seperti yang telah kami sampaikan tadi, tetap Allah bijak. Tidak langsung hari itu diwajibkan. Maka Allah perintahkan puasa itu, turun ayatnya di bulan Sya'ban, perintah puasa di bulan Ramadan. Apa hikmahnya tadi kami ulangi? Supaya kita melakukan persiapan. Jadi kami sampai di sini. Nah, setiap ibadah ada harapan yang kita inginkan, betul? Harapan besarnya adalah pahala, rahmat Allah, kasih sayang Allah. Setiap ibadah pasti ada tujuan. Ada tujuan untuk ataupun tujuan pencapaian dari sebuah ibadah itu yang kita inginkan. Kalau puasa itu apa? Takwa. Di akhir ayat apa Allah katakan la'allakum tattaqun. Dengan puasa itu mudah-mudahan kamu menjadi orang bertakwa. Kalau salat apa? Apa yang diharapkan dan apa yang kita harapkan dari salat? Apa kita salat? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Apa? Ayo salat, ayo menuju kesuksesan, kemenangan, kebahagiaan, keselamatan, keberuntungan, dan apapun itu kebaikan. Itu al-falah namanya. Jadi inti dari pelaksanaan salat, Allah menginginkan kita bahagia, tapi banyak orang yang ingin bahagia. Bukti apa? Banyak orang nggak ingin salat. Maka Allah nggak kawinkan bahasa setelah hayya 'alas shalah, ayo berwudu, ayo salat, hayya 'alas shalah, hayya ilal masjid. Nggak kayak gitu kan? Enggak. Ayo sholat, ayo ke masjid, bukan. Ayo sholat, ayo berwudu, bukan. Ayo sholat, ayo menuju kemenangan, kesuksesan. Itu Allah kawinkan sholat dengan kesuksesan. Allah kawinkan sholat dengan kemenangan. Allah kawinkan sholat dengan kebahagiaan. Allah kawinkan sholat dengan keberuntungan, kemenangan. Jadi bayangkan coba, ketika Allah yang ngajak kita, ayo, wahai hamba-hambaku, ayo menuju kepada kemenangan, ayo kita menuju kepada kebahagiaan. Gak mau, bodoh gak berarti? Tidak ada orang paling bodoh kecuali orang ketika diajak untuk bahagia gak mau bahagia. Ketika orang diajak untuk sukses gak mau, dia lebih bagus untuk menjadi orang yang gagal. Maka lawan kesuksesan kegagalan. Orang gak sholat gagal hidupnya. Orang gak sholat lawan bahagia apa? Sengsara hidupnya. Orang gak sholat lawan kemenangan apa? Kekalahan yang akan dia hadapi. Orang gak sholat gak akan dapat keberuntungan. Apa lawan keberuntungan? Kerugian. Maka orang sholat bahagia, orang gak sholat sengsara. Orang sholat sukses, orang gak sholat gak sukses. Orang sholat beruntung,
Orang nggak sholat rugi. Orang sholat apalagi mendapatkan kemenangan. Orang yang meninggalkan sholat dia akan mendapatkan kekalahan. Kalah itu. Ini boleh cek kenapa hari ini banyak persoalan-persoalan di tengah-tengah kehidupan kita. Persoalan rumah tangga, persoalan anak bandel, persoalan guru bandel, ustaz bandel, ya korupsi merajalela di mana-mana, pemerkosaan, prostitusi, Aceh Tengah, Lusmawi ada rankingnya untuk prostitusi. Fenomena orang ninggalin sholat di mana-mana hari ini. Di sekolah-sekolah mau SMP, karena itu kan awal-awal balik gitu. Dari awal-awal balik mereka sudah dilatih untuk tidak sholat berjamaah. Bukan tidak sholat berjamaah, tidak sholat sama sekali. Ada sekolah-sekolah tidak ada musallanya, ada musola tidak ada kamar mandinya, ada kamar mandi tidak ada pintu kamar mandinya. Coba cek itu, namanya pendidikan. Sekolah tapi kumpulan, kan di situ kan sekolah, kumpulan orang-orang belajar. Sekolah, kampus, kumpulan orang-orang terdidik, guru-guru di situ banyak. Tapi kalau kita lihat suasana sekolah hari ini, kamar mandi sekolah hari ini bagaikan kamar mandi terminal. Ada 300 terminal bus, bahkan lebih wangi terkadang. Oleh situ. Cuma anak-anak sekolah hari ini bandel-bandel, kotor-kotor. Fenomena orang bukan sholat berjamaah, tapi fenomena ninggalin sholat berjamaah. Secara jamaah ninggalinnya. Kompak untuk ninggalin sholat berjamaah. Kompak untuk berjamaah meninggalkan sholat. Ini yang terjadi hari ini. Maka nggak paham tek azan, betul? Nggak paham mereka tek azan. Allah Akbar berapa kali setiap hari kita dengar? Allah Maha Besar berapa kali kita setiap hari dengar? 50 kali. Dan sering kami sampaikan. Berapa kali kita dengar Allah Maha Besar setiap hari? 50 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa kali? 2. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa? 4. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa? Nah, azan aja 6. Nanti waktu iqamat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa? 8. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa? Tambah 2 adalah 10 kali ini. 50 kali setiap hari orang Islam dengan Allah Maha Besar. 50 kali, nggak kurang nggak lebih. 50 kali Allah besar. Kecil nggak Allah masih? Kecil. Lebih besar yang lain? Ya, lebih besar lidah dangdut. Lebih besar itu. Lebih besar apa lagi? Lebih besar toko. Buktinya apa? Kita nggak mau nutup toko, nggak mau kita tinggalkan toko untuk sholat lima waktu. Kita nggak mau tinggalkan kantor kita dalam waktu 15 menit cuma untuk sholat lima waktu. Kita nggak mau meninggalkan safar kita, tidak mau berhenti untuk sholat, tetap kita lanjutkan safar kita. Berarti lebih besar. Yang lain-lain daripada Allah. Berarti nggak berarti azan. Dan orang nggak sholat berarti dia tidak ingin mendapatkan kebahagiaan. Itu kunci dari sholat. Nah, kembali ke persoalan puasa. Ya, kembali kepada persoalan puasa. Ketika Allah perintahkan puasa Ramadan itu di bulan Sya'ban, ayatnya maksudnya ya, awal perintahnya di bulan Sya'ban, prakteknya pelaksanaannya nanti di bulan Ramadan. Pastinya apa yang telah kami sampaikan tadi penting kita paham. Apa itu? Untuk apa itu semuanya? Supaya ada persiapan. Persiapan apa? Ada beberapa persiapan yang harus dilakukan oleh kita selaku umat Muhammad sebelum memasuki bulan suci Ramadan itu sendiri. Dan persiapan ini dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Berarti apa? Kita selaku umat Muhammad wajib mencontohi, meneladani ya Rasul dan sahabatnya. Bagaimana sih mereka di saat menjelang ataupun memasuki bulan suci Ramadan? Di saat ataupun menjelang memasuki bulan suci Ramadan, apa yang mereka lakukan? Persiapan, umum sekali bahasa kan? Persiapan apa? Inilah yang perlu kita kaji. Supaya nantinya setelah kajian ini selesai, kita juga ikut mencoba melakukan persiapan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul dan sahabat. Karena kita sudah setujui bersama tadi bahwa sengaja Allah turunkan perintah
untuk puasa Ramadan itu di bulan Sya'ban supaya Rasul dan sahabat tidak kaget. Supaya Rasul dan sahabat bisa melakukan persiapan. Persiapan apa? Di antara persiapan adalah persiapan ilmu tentang puasa itu sendiri. Persiapan apa? Ilmu tentang puasa Ramadan. Apa syarat-syaratnya? Apa rukun-rukun puasanya? Apa yang dapat membatalkan puasanya? Ilmunya apa lagi? Tentang fadilah-fadilah puasa. Fadilah berpuasa, fadilah beramal soleh di bulan Ramadan, bersedekah, baca Al-Quran, tadarus dan sebagainya. Itu harus diketahui dulu sebelum Ramadan kita masuk. Berarti bahasa lainnya apa? Kita harus mengerti fikih Ramadan. Ilmu tentang fikih Ramadan. Coba dibayangkan seandainya tadi Rasulullah diperintahkan oleh Allah dengan para umatnya itu berpuasa di bulan Ramadan, ayatnya turun di bulan Ramadan juga. Bingung kan? Ya Rasulullah, pasti banyak muncul pertanyaan. Ya Rasulullah, ini udah puasa nih, gimana cara puasa ini? Mungkin gak lagi puasa banyak tanya kayak gitu. Belum ada persiapan apapun. Ya puasa ya Rasul, tapi bagaimana? Dari kapan sampai ke kapan? Kemudian apa saja yang dapat membatalkannya puasa ya Rasulullah? Boleh nggak kami kalau berhubungan badan masyarakat di Ramadan? Kan ngerti sahabat, ngerti. Ternyata itu dapat membatalkan puasa. Dan apa harus dilakukan kalau udah batal puasa kalau dia melakukan hubungan badan masyarakat di Ramadan? Kan ada konsekuensinya. Coba bayangkan kalau ini tidak dipelajari lebih dahulu, pasti saya pikir jangankan Rasul dan sahabatnya, kita pun jangankan kita, Rasul dan sahabatnya tuh bingung pasti. Makanya sengaja Allah perintah puasa Ramadan itu ayatnya turun di Sya'ban supaya ada persiapan. Persiapan pertama adalah persiapan ilmu. Nah dari sekarang nanti kita harus persiapkan diri kita dengan banyak membaca tentang fikih Ramadan. Dan di antaranya juga apa? Kajian-kajian menyambut Ramadan. Ini penting dilakukan. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasul dan sahabatnya di saat memasuki Ramadan atau kemudian memasuki Ramadan, Rasul dan sahabatnya mempergiat diri, memperbanyak dalam bermajelis ini sunnah. Maka yang sedang kita amalkan ini bahagia pada sunnah Rasulullah. Apa yang sedang kita amalkan hari ini bahagia pada sunnah Rasulullah dan para sahabatnya. Yaitu di mana Rasul dan sahabatnya menjelang memasuki Ramadan setiap tahunnya, Rasul dan sahabat selalu mengadakan kajian-kajian tentang Ramadan supaya ada persiapan. Di situ nanti kita akan kaji bagaimana yang dikatakan rukun-rukun puasa, wajib-wajib puasa, yang dapat membatalkan puasa. Puasa itu apa fadilahnya harus diketahui sebelum Ramadan supaya pas Ramadan kita tinggal beramal saja. Oke, yang pertama ini. Yang kedua apa? Di antara hikmah kenapa Allah perintahkan puasa Ramadan itu turun perintahnya di bulan Sya'ban supaya kita bisa beradaptasi dengan puasa itu sendiri dengan cara melakukan puasa di bulan Sya'ban sehingga tidak kaget kita nanti di saat bulan Ramadan. Dari itu dalam hadis Aisyah, apa kata Aisyah? Tidaklah aku perhatikan Rasulullah itu sangat banyak berpuasa, hampir sebulan penuh berpuasa kecuali di bulan Sya'ban. Kenapa Rasulullah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Sebagai bentuk pemanasan, persiapan bisa nanti memasuki bulan Ramadan. Bayangkan saja kita tidak melakukan puasa di bulan Sya'ban ini, tidak melatih diri maksudnya untuk berpuasa di bulan Sya'ban dan puasa-puasa sunnah. Langsung puasa Ramadan itu nampak biasa hari pertama, hari kedua nampak ya, nggak terbiasa puasa sebelumnya. Ini hikmah yang kedua, sehingga Rasul dan sahabatnya bisa beradaptasi dengan Ramadan dengan cara melakukan latihan-latihan puasa sunnah di bulan Sya'ban. Dibuktikan dari hadis Aisyah. Dalam hadis Aisyah yang sahih, Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah sangat banyak melakukan puasa di bulan Sya'ban. Dan ini apa hikmahnya? Untuk supaya Rasul dan sahabatnya nanti bisa beradaptasi, nggak kaget badannya bisa benar-benar memasuki bulan Ramadan. Yang ketiga, persiapan di sini tujuan yang ketiga adalah untuk supaya ada target amal di bulan Ramadan, target beramal di bulan Ramadan. Seandainya Ramadan itu diperintahkan puasa itu langsung di bulan Ramadan, kita nggak ada target apa? Kaget-kagetan jadinya dalam beramal.
Dari sekarang berarti kita bisa menjadikan Ramadan nantinya untuk kita jadikan hari ini bulan Syaban target. Jadi Syaban itu adalah momentum untuk menargetkan amal-amal soleh yang akan kita lakukan di bulan Ramadan. Jadi sekarang, apa saja berarti targetnya? 3 target besar. 3 target besar, yang lain adalah turunan-turunannya semuanya. Ada 3 target besar yang dilakukan nantinya di bulan Ramadan dan itu dipersiapkan dari sekarang. Pertama adalah sholat. Yang kedua apa? Yang kedua adalah bacaan Quran. Memperbanyak bacaan Quran. Yang ketiga adalah infak. 3 ini. Jadi pertama adalah sholat, yang kedua adalah membaca Al-Quran, dan yang ketiga adalah infak. 3 ini kenapa harus dipersiapkan, harus ditargetkan di bulan Ramadan? Karena Ramadan itu adalah akan menghasilkan konsistensi orang yang berpuasa dalam 3 hal ini, yaitu dengan istilah besarnya apa? La'allakum tattaqun. Apa akhir dari ayat surah Al-Baqarah 183? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Untuk apa Allah pindakan puasa la'allakum tattaqun? Supaya ataupun mudah-mudahan moga-moga kamu jadi orang bertakwa. Umum enggak bahasanya masih? Umum. Semoga kamu menjadi orang yang bertakwa. Siapa sih orang bertakwa itu? Bagaimana sih yang dikatakan orang bertakwa itu? Tidaklah dikatakan orang itu bertakwa kecuali dia menjalankan 3 amal tadi secara kontinu dan hidup. Yang mana 3 amal tadi itu melekat dalam hidupnya, itu baru dikatakan orang bertakwa. 3 amal besar ini, yang lain turunan-turunannya ya, bukan cuma 3 ini, yang lain turunan-turunannya. Dan lagi, konsep ataupun tipikal orang yang memiliki kepribadian takwa adalah dia konsisten ya dalam menjalankan 3 amal besar itu. Apa tadi? Sholat, membaca Quran. Ini yang dilahirkan nantinya dari puasa. Mudah-mudahan kamu orang bertakwa. Apa maksudnya? Mudah-mudahan kamu konsisten menjalankan sholat waktu seperti bulan Ramadan. Mudah-mudahan kamu konsisten dalam membaca Quran seperti bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan kamu istiqomah juga dalam berinfak sebagaimana kamu istiqomah ataupun semangat berinfak di bulan Ramadan. Itu hasil takwa. Kalau usah dari mana kita bisa ambil pendalilannya? Buka Quran surah Al-Baqarah. Ayat pertama. Coba dibaca terjemahannya. Ya, kita Kitab Al-Quran tidak ada keraguan padanya, petunjuk untuk orang bertakwa. Petunjuk untuk orang bertakwa. Di sini perlu ada tafsiran selanjutnya. Siapa orang bertakwa? Di ayat berikutnya itu tafsiran orang bertakwa. Orang bertakwa adalah yaitu orang yang beriman pada yang baik, yang beriman pada Allah, pada malaikat, kemudian melaksanakan sholat. Ini pertama. Ini yang kedua. Yang pertama apa? Iman. Maka perintah puasa iman dulu. Nah, kemudian yang kedua apa? Konsekuensi orang yang katanya orang bertakwa itu yang menjalankan konsekuensi ketakwaannya, yang konsisten menjalankan sholat. Kedua, berinfak. Maka kita belum dikatakan orang bertakwa kalau salahnya masih belum. Apalagi nggak sholat. Kita belum dianggap orang yang bertakwa yang benar, orang bertakwa dalam keadaan takwa kita benar apabila kita belum berinfak. Kenapa?
Allah kawinkan di sini alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Kemudian apa ayatnya? Walladzina wa mimma razaqnahum yunfiqun. Salat apa maknanya? Ini adalah vertikal. Hubungannya hablum minallah. Yunfiqun horizontal. Maksudnya apa berarti? Hablum minannas. Ya, dengan manusia, ikatan manusia. Salat ikatan dengan Allah, infak ikatan dengan manusia. Berarti apa makna yang tersirat dari orang bertakwa? Orang bertakwa itu orang yang memiliki hubungan dengan Allah yang benar dan memiliki hubungan manusia juga benar. Hablum minallah yang benar, hablum minannas yang benar. Hablum minallahnya diidentikan dengan sholat 5 waktunya benar, kuat, 5 waktu nggak tinggal. Hablum minannasnya apa? Dibuktikan dia suka berinfak. Makanya apa? Sholat vertikal, infak horizontal. Dua-duanya harus baik. Kalau ada sholatnya mantap, infaknya kurang, pelit, ucip, krik, maka dia belum bertakwa. Ada orang kayak gitu, sosialnya mantap, momen apapun dia mau berinfak. Orang fakir miskin dia mau buat duit berapapun fakir miskin. Masjid dia bangun sendirian. Nah, apalagi Rohingya dia bantu. Ada anak Palestina lebih banyak infak dia daripada infak yang lain. Tanggung-tanggung malah miliaran dia mau berinfak pada anak Palestina. Cuma nggak mau sholat cuma. Nggak bagus, nggak boleh. Oke. Ataupun sholat 5 waktu, tahajud, sampai bengkak kakinya, sampai hitam dahinya. Cuma dia tidak bersosial. Dia pelit, dia tidak peduli dengan orang-orang miskin. Dia tidak ingin bersosial. Ya, maka orang seperti ini juga belum dikatakan orang bertakwa yang benar. Makanya Ramadan, puasa itu sendiri akan melahirkan 2 orang ini. Betul? Puasa itu melahirkan 2 orang ini. 2 orang apa? Orang yang hablum minallah yang benar, dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan qiyamul lailnya, dan puasa melahirkan hablum minannasnya benar. Itu dengan berinfak, memberi makan untuk orang berbuka. Kan ada hadisnya itu kan? Ya. Maka puasa itu adalah ibadah yang menggabungkan 2 ini. Kalau sholat ya sholat saja. Kalau zakat ya dengan manusia saja. Tapi kalau puasa gabungan antara hablum minallah dan hablum minannas. Begitulah harapan dari puasa itu sendiri. Nah, Anda pun kan takut. Moga-moga kamu menjadi orang bertakwa. Tidaklah dikatakan orang bertakwa dengan Ramadan itu kecuali lahirlah orang-orang yang sholat, terulangi, dan kedua orang yang berinfak. Yang ketiga apa? Ayat selanjutnya coba dibaca. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, yaitu orang-orang yang beriman kepada apa yang telah Allah turunkan kepadamu. Apa maksudnya? Quran. Berarti apa? Konsekuensi orang yang bertakwa yang ketiga adalah dia harus sholat yang pertama, yang kedua dia harus beriman, yang ketiga dia harus beriman pada Quran. Beriman apa? Siratan maknanya juga adalah dia harus memperbanyak baca Quran. Inilah 3 nilai takwa ataupun amalan yang dikatakan amalan orang bertakwa yang paling besar. Sholat, infak atau zakat, dan memperbanyak baca Quran. Ini dilakukan di bulan Ramadan. Ini yang diharapkan setelah Ramadan nanti juga. Dan ini yang diharapkan oleh kita sebelum masuk ke Ramadan, yaitu melakukan persiapan. Apa yang untuk persiapan? Target dari kan? Target amal. Dari sekarang kita lakukan persiapannya. Maka dari sekarang kita yang belum sholat waktu, nanti sholat waktu. Yang malam-malam tahajud udah mulai tahajud sekarang. Kemudian yang berinfak udah mulai berinfak dari sekarang. Yang baca Quran yang belum bisa baca Quran dari sekarang kita baca Quran, dan yang sudah bisa tapi malas-malas baca dari sekarang udah bisa giatkan diri baca Quran. Ini di antara persiapan bisa kita memasuki bulan Ramadan. Sehingga apa? Lahirlah orang-orang yang sebelum Ramadan sholat, dari sebelum Ramadan dia sudah berinfak, dari sebelum Ramadan dia sudah baca Quran. Lahirlah orang-orang nantinya juga apa? Di saat Ramadan dia rajin sholat, di saat Ramadan dia rajin membaca Quran, di saat Ramadan dia rajin berinfak. Dan juga lahirlah setelah Ramadan orang-orang yang tetap istiqomah dengan sholatnya, istiqomah dengan infaknya, istiqomah dengan tadarusnya. Inilah harapan dari la'allakum tattaqun. Maka kalau kita kembali ke kehidupan saudara sahabat sebelum Ramadan,
takwa itu sudah mereka lakukan dari sebelum Ramadan. Apa tadi? Mereka sudah puasa, mereka sudah sholat sebelum Ramadan, mereka itu juga berinfak sebelum Ramadan. Pas Ramadan, mereka lebih meningkatkan lagi takwa. Dengan cara apa? Yang mulai meningkatkan ibadah zakat infak di bulan Ramadan. Kenapa? Karena yang dilakukan sebelum Ramadan satu pahala 10 kali lipat. Satu pahala 10 kali lipat. Mana ayatnya itu? Buka surat Al-An'am ayat 160. Surat Al-An'am 160. Surat ke-6 dalam Al-Quran. Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka dia akan memperoleh balasan 10 kali lipat. Coba kita mengaji ini kan, nah sekali ini, tapi di mata Allah, Allah akan lipatkan pahala kita 10 kali lipat. Namun kalau nantinya di bulan Ramadan, dalam sebuah hadis yang sahih, hadis qudsi, akan dilipatkan lagi 10 kali lagi. Coba. Berarti kalau kita baca satu huruf, kita 10 kebaikan. Satu huruf Al-Quran, 10 kebaikan. Kalau itu dibaca dalam Ramadan, dilipat gandakan 10 lagi, berarti 100. 10 kali 10. Ini. Baru alif lam mim kita baca. Berapa huruf? 3 huruf. Kalau di luar Ramadan, maka kita akan mendapatkan 30 kebaikan. Di luar Ramadan. Kalau itu dibaca di bulan suci Ramadan, maka kita akan mendapatkan 300 kebaikan. Coba. Makanya mereka sudah, para sahabat itu sudah melakukan persiapan dari sebelum Ramadan. Baca Quran sebelum Ramadan, berinfak sebelum Ramadan, sholat sebelum Ramadan. Pas nanti memasuki Ramadan, mereka tinggal tingkatkan itu. Kenapa? Karena di situ akan ada lipatan ganda dari amal soleh mereka. Dan hal yang penting yang harus kita persiapkan di sekarang, tekad, niat, ikhlas, supaya nanti Allah bisa mempertemukan kita dengan Allah. Ini harus. Dari itu kalau kita kembali kepada hadis-hadis yang ada, Rasul dan para sahabatnya itu menjelang memasuki Ramadan seperti hari ini, mereka itu memperbanyak doa kepada Allah supaya dipanjangkan umur. Kalau nanti suatu saat ternyata Allah tidak mengizinkan kita hidup atau panjang umur sehingga kita tidak bisa dapat melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan, tetap Allah akan berikan kita pahala. Pahala apa? Pahala niat. Apa kata Nabi? Man hamma bi hasanatin wa lam ya'mal biha kutibat lahu hasanah. Barang siapa yang telah berniat untuk melakukan sebuah amalan soleh, namun dia tidak bisa melakukannya karena kondisi, karena sesuatu hal, mungkin karena udah duluan meninggal atau karena dia sakit, ya intinya dia sudah berniat untuk melakukannya tapi nggak bisa dia lakukan karena kondisi-kondisi tertentu, maka Allah tetap akan menulis baginya satu kebaikan karena dia telah berniat. Seperti kita ini misalnya, kita niatkan dari sekarang untuk berpuasa di bulan Ramadan. Namun nanti kita meninggal di akhir-akhir Sya'ban misalnya, Allah akan berikan pahala puasa Ramadan kepada kita. Bagi kita yang belum haji, bagi kita yang belum umroh, niatkan dari sekarang. Niatkan, tekad untuk bisa kita lakukan ibadah haji di tanah suci. Namun demikian nanti Allah bertakdir lain, kita harus meninggal dunia, harus berpisah dengan dunia ini. Sebelum kita berangkat ke tanah suci, insya Allah Allah tetap akan menulis kebaikan bagi kita, karena kita telah berniat untuk berbuat kebaikan. Nah, ini yang harus dilakukan sebelum masuk Ramadan. Takwa itu harus kita latih dari sekarang. Nah, dalam ayat yang lain kita akan coba angkat ciri-ciri orang bertakwa yang Allah sebutkan dalam ayat yang lain. Buka Quran surah Al-Dariyat. Surah Al-Dariyat, surat ke-51 dalam Al-Quran, ayat ke-15. Surah apa? Surah Al-Dariyat. Ya, coba dibaca terjemahannya.
Coba dibaca terjemahannya ayat 15. Sesungguhnya orang-orang bertakwa akan berada dalam taman-taman surga. Oke. Di sini kan belum dijelaskan siapa orang bertakwa, masih umum juga bahasanya. Sambung lagi. Kemudian orang bertakwa itu kata Allah siapa? Orang yang ketika di dunia berbuat baik. Itu pun belum jelas kebaikan apa yang mereka lakukan. Umum sekali kan? Tetapi Allah sebutkan secara spesifik, secara khusus. Ya, siapa sih mereka orang bertakwa yang dimaksud? Di antara ciri-ciri mereka adalah di ayat berikut. Mereka adalah orang-orang yang sedikit tidur di malam hari. Bergadang untuk apa? Bergadang untuk hal-hal duniawi. Mereka sedikit tidur di malam hari, maksudnya apa? Mereka senantiasa menghidupkan malam dengan sholat tahajud, tadarus dan sebagainya. Ini ciri-ciri orang bertakwa. Maka ini juga harapan dari puasa Ramadan, la'allakum tattaqun. Moga-moga kamu menjadi orang bertakwa. Apa berarti makna bertakwa di sini? Tadi udah 3. Mudah-mudahan kamu menjadi orang bertakwa, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang menegakkan sholat 5 waktu, yang konsisten menjaga infak. Yang ketiga adalah tadarus. Dalam ayat ini, mudah-mudahan kamu menjadi orang bertakwa. Orang bertakwa adalah orang yang sedikit tidur di malam hari. Orang bertakwa. Ini yang diharapkan juga dari puasa Ramadan. Karena kita sudah sedikit tidur di malam hari di bulan Ramadan. Ya, kita di bulan Ramadan sedikit tidur. Ada tarawih. Habis tarawih ada ceramah Ramadan. Habis ceramah Ramadan kita sekarang ada tadarus, baru tidur sejenak. Habis tidur sejenak bangunlah lagi untuk sahur. Semestinya nilai-nilai takwa ini juga harus kita wujudkan setelah Ramadan. Maka itu yang dikatakan orang bertakwa. Ini yang pertama. Dalam ayat ini yang pertama. Ciri-ciri orang bertakwa apa? Yang dia itu sedikit tidur di malam hari. Yang kedua, sambung. Pada akhir malam mereka itu memohon keampunan kepada Allah, memperbanyak istighfar di waktu sahur. Di situ diterjemahkan akhir malam. Dalam bahasa Arab apa? Wa fi asharihum. Dan di waktu-waktu sahur mereka memperbanyak istighfar. Dan para ulama mengatakan juga apa? Salah satu ayat ataupun pendalilan yang dijadikan tentang waktu-waktu mustajabah doa, yaitu adalah waktu sahur. Maka sahur itu bukan hanya untuk makan, perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar di waktu sahur. Karena di situ Allah sedang berada di langit bumi dan para malaikatnya juga. Perbanyak istighfar di waktu sahur, bukan hanya disibukkan dengan masak saja, bukan hanya disibukkan dengan makan sahur saja, tapi perbanyak istighfar kata Allah. Apa maksud perbanyak istighfar? Bukan astagfirullah saja gitu. Hakikat dari istighfar adalah taubat. Maka kita harus bertobat sebelum kita masuki siangnya. Bersihkan dulu diri kita sebelum kita nanti masuki Ramadannya ataupun siang Ramadan. Jadi pahami ini. Nah, bertobat. Dan tobat itu pun dilakukan kapan? Kalau kita bukan kepada persiapan, maka ini juga bagian pada persiapan sebelum memasuki Ramadan. Jadi kita tambah sekarang. Persiapan sebelum kita memasuki Ramadan, kita harus melatih diri. Melatih diri apa? Melatih diri untuk beramal. Amal apa? Amal takwa. Amal takwa yang bagaimana? Sholat. Yang kedua, mengeluarkan infak. Yang ketiga, membaca Quran. Yang keempat, sholat malam. Yang kelima, persiapan sebelum Ramadan, taubat. Yang pernah berzina, maaf dosa tobat. Yang sebelumnya durhaka kepada ibu, bertobat. Yang sebelumnya kita masih ninggalin sholat, sudah nggak boleh ninggalin sholat. Yang sebelumnya keluar rumah nggak nutup orang, seorang udah bisa nutup orang. Lagian, kenapa jangan sampai kita kotori bulan suci dengan akhlak kotor kita? Jangan kita kotori bulan suci Ramadan dengan lisan kotor kita, ghibah kita, fitnah kita. Ya, ini terjadi biasa di bulan Ramadan itu, suka ghibah,
suka memberitakan berita hoax, ya, berjudi di bulan Ramadan, makan di siang Ramadan tanpa alasan syar'i, ini sungguh orang-orang seperti ini dikatakan orang yang telah mengotori dan menodai bulan suci Ramadan. Maka sebelum Ramadan kita dianjurkan untuk bertobat. Insya Allah Allah akan menjadikan kita hamba-hamba yang disayangi olehnya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat senang dan suka pada orang yang bertobat dan kepada orang yang menyucikan diri. Saya sempat sampaikan, Adam pernah berbuat dosa enggak? Ada. Berapa dosa dilakukan oleh Adam? Satu. Adam cuma melakukan dosa satu dosa. Iblis melakukan dosa enggak? Juga melakukan dosa. Iblis melakukan dosa juga satu. Iblis pernah dalam surga, duluan dalam surga iblis bahkan daripada Adam. Lebih duluan iblis dalam surga daripada Adam. Iblis sudah berpuluh-puluh tahun, beribu-ribu tahun berada dalam surga. Kemudian Allah mengeluarkan iblis dari surga gara-gara satu dosa. Adam juga pernah sempat dalam surga, gara-gara melakukan satu dosa, Adam pun harus keluar dari surga. Iblis berapa dosa? Satu. Adam berapa dosa? Satu. Kita berapa dosa? Iblis yang cuma melakukan satu dosa harus keluar dari surga. Adam yang cuma gara-gara satu dosa harus keluar dari surga. Kita berapa dosa? Banyak kan? Nah, Adam melakukan dosa satu, iblis melakukan dosa satu. Apa yang membedakan mereka? Iblis tidak mau bertobat, Adam mau bertobat. Itu yang bedanya. Adam ketika melakukan dosa langsung istighfar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini yang membedakan iblis dengan Adam. Adam ketika melakukan dosa langsung bertobat, sehingga Adam menjadi orang mulia gara-gara tobat. Sedangkan iblis menjadi orang hina. Kenapa? Ketika dia melakukan dosa tidak mau bertobat kepada Allah. Itu boleh cek dalam banyak ayat. Sama-sama melakukan dosa, tapi bedanya apa? Ada bertobat, iblis tidak bertobat. Ketika ada bertobat, Allah angkat derajatnya di sisi Allah. Begitu pula dengan kita, kalau kita mau bertobat, Allah akan angkat derajat kita. Kita akan menjadi kekasih-kekasih Allah. Allah yang nyatakan itu dalam surat cintanya, dalam surah Al-Baqarah. Apa surat cintanya kepada kita? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah kirim pesan kepada kita. Apa pesannya? Allah sangat cinta. Aku sangat cinta pada kalian, wahai hamba-Ku, bagi kalian yang mau bertobat. Ini kata Allah. Nah, jadi di antara persiapan sebelum Ramadan, kita harus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan takwa? Apa sholat? Apa takwa lagi? Saya ulangi ini. Takwa sholat. Takwa itu adalah memperbanyak infak. Orang bertakwa itu adalah memperbanyak ajaran Quran. Orang bertakwa itu orang yang menghidupkan malam dengan salat tahajud. Orang yang bertakwa itu orang yang bertobat. Di ayat berikutnya, siapa orang bertakwa lagi? Satu. Orang bertakwa ialah ini lagi kan ini masih tafsiran ayat bertakwa ya. Orang bertakwa adalah mereka yang sadar di dalam harta mereka itu ada hak bagi orang yang meminta, ada hak bagi orang yang tidak mau meminta. Maksudnya apa? Berinfak lagi. Berarti salah satu juga di antara ciri-ciri orang bertakwa, mereka suka berinfak. Mereka suka berinfak. Dan berinfak itu kapan? Baik di saat dia minta, ada seseorang minta, ataupun tidak dia minta, tetap memberi. Maka pahala bersedekah di saat diminta dengan bersedekah tanpa diminta dulu beda. Lebih besar pahala bersedekah di saat belum diminta kita tetap berikan dibandingkan di saat diminta lebih dahulu. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan mereka adalah orang-orang yang sadar, sensitif terhadap harta mereka itu. Dalam artinya apa? Mereka langsung refleks untuk menginfakkan hartanya, baik kepada orang yang meminta ataupun kepada orang yang tidak. Inilah di antara tipikal orang bertakwa. Dan tipikal takwa ini harus dilatih dari sebelum Ramadan. Dan di saat Ramadan tinggal kita tingkatkan lagi. Setelah Ramadan kita tinggalkan istiqomah.
tidak istiqomahkan. Paham ini? Ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada Ustaz, mengingat yang manusia itu suka berkeluh kesah tadi kan, ada yang Ustaz bilang. Tapi kan dalam Al-Quran kan memang Allah berfirman, tinggal di sana kulitnya hadir. Maksudnya manusia itu memang tidak akan berkeluh kesah. Pertanyaannya kan, apakah pertanyaannya ini kalau kita berkeluh kesah ini kita berdosa atau maksudnya gini ya, kalau sabar itu kan ada, kalau dalam Al-Quran kan ada juga yang di khair hisab, yang artinya tidak ada batas pahalanya ya kesabaran. Jadi kalau manusia yang suka atau manusia yang diciptakan berkeluh kesah kata Allah kan, jadi kan kita berkeluh kesah memang kan kayak tadi ya ada yang apakah kita dapat di khair hisab ini kita dapat gitu kalau kita berkeluh kesah, sedangkan dalam Al-Quran kan Allah memang sudah berfirman kan yang tadi kan binat insana kulitnya hadir. Tidak itu yang kedua gini kan, yang dalam Ramadan itu kan kita menahan nafsu, menahan lapar, menahan semuanya gitu kan. Tapi ternyata kalau belanja itu malah kalau beli kue malah seperti kayak orang apa gitu kan. Belum examit nafsunya. Sementara kan nafsu kita kan udah kita tahan, udah kita tekan gitu kan. Kenapa ini nafsu kepingin ini, kepingin itu gitu kan, nggak terbendung gitu. Padahal kita tahu ya. Padahal kita tahu kan bahwasanya nafsu itu bisa diredam dengan puasa, dengan tapi ternyata setelah menghadapi ini itu semua diborong gitu. Jadi pertanyaannya, kenapa nafsu kita ini kita nggak bisa gitu, nggak bisa merasa baca doa, nggak mau lihat gitu kan, tapi nggak tahu ya terambil gitu. Allah berasnya ya. Jadi Allah berfirman, Innal insana khuliqa halu'a. Wa idza massahu syarru jazua. Wa idza massahu khairu manu'a. Manusia itu diciptakan dalam keadaan banyak berkeluh kesah dan kikir. Ini hubungannya dengan harta. Banyak kali berkeluh kesah. Gak ada harta, dia berkeluh kesah. Pas nanti dia punya harta, dia kikir. Ya, ini sifat manusia yang paling jelek. Di antara sifat manusia apa? Dia itu suka berkeluh kesah di saat dia lagi dapat masalah. Dalam hal ini, ketika dia miskin, ketika dia nggak berpunya, ketika dia lagi sempit ekonominya, dia berkeluh kesah. Tapi ketika Allah berikan dia harta, dia lupa Allah, dia kikir. Ini. Kemudian apa? Dia selanjutnya, idza massahu syarru jazu'an. Apabila ditimpa kesusahan dia berkeluh kesah, wa idza massahu khairu manu'an, dan apabila dia mendapatkan kebaikan dia amat kikir. Ini manusia. Nah, orang yang seperti ini maksudnya, sebelum kita kasih dia, orang yang seperti ini diumpamakan oleh Allah bagaikan keledai. Bagaikan apa? Keledai. Apa kata Allah? Inna ankaral aswati kasautul hamid. Sesungguhnya sumber suara adalah suara keledai. Surah apa? Luqman ayat 19. Surah bukan? Surah Luqman. Surah ke-31 dalam Al-Quran ayat
ke-19. Ya. Dan sederhana dalam berjalan dan gunakan suaramu sesungguhnya sebelum Ayat ini berhubungan dengan akhlak. Akhlak apa? Akhlak cara berjalan dan akhlak cara berbicara. Akhlak cara berjalan apa? Allah mengatur kita cara jalan sesuai dengan Islami, sesuai dengan adab-adab Islami, yaitu jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat, sedang-sedang saja. Jangan jalan cepat-cepat sekali, ya, jangan buru-buru, dan juga jangan lambat sekali bikin kita lagi keadaan lemas, tidak ada punya daya dan kekuatan. Pertengahan. Ini Islam ternyata mengajarkan kita cara berjalan secara Islam. Jangan buru-buru, jangan cepat sekali, jangan lambat sekali. Ada hikmahnya pasti. Yang kedua apa? Hendaklah kalian itu merendahkan suaramu. Kenapa? Karena seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Kalau kita lihat secara zahir, ada lebih banyak lagi binatang-binatang yang lain yang lebih buruk pada suara keledai. Suara serigala buruk, kerbau juga buruk, banyak yang buruk-buruk. Tetapi kenapa ayat ini Allah katakan seburuk-buruk suara adalah suara keledai? Di sini ada tafsiran. Di antara tafsirannya apa? Allah ingin menghubungkan makna dari suara buruk ini kepada suara manusia. Yaitu, kalau kita lihat hakikat dari keledai itu kalau lagi lapar, ini sifat keledai, kalau sedang lapar, dia meraung-raung menjerit untuk meminta makan kepada si pemiliknya. Dan dia akan pernah berhenti ya dari raungannya itu sebelum dikasih makan sampai kenyang. Ini keledai. Ini boleh cek nanti sekali-kali bagaimana keledai kalau lagi lapar. Kemudian ketika nanti si pemiliknya, si tuannya ini, si majikannya ini memberikan makanan kepada keledai ini sampai kenyang, dia malas, tidur-tiduran, disuruh angkat barang, nggak mau jalan, perlu dipukul-pukul dulu, itu keledai. Maksudnya apa? Seburuk-buruk suara-suara keledai, seburuk-buruk rintihan doa, itu doa seorang hamba yang dia minta kepada Allah, dia mohon kepada Allah di saat lagi susah saja, pas lagi senang dia lupa Allah. Ini adalah rumah keledai. Ini coba, ini sifat-sifat keledai. Dia ingat Allah kapan? Dia ingat Allah pas lagi susah. Astagfirullah ya Allah, ampuni dosaku pas lagi susah. Ya Allah berikan aku rezeki pas lagi susah. Pas dikasih rezeki nanti mereka beli. Ini ayatnya. Makanya bagaimana solusi supaya kita jangan pelit? Bagaimana supaya kita bisa menahan nafsu kita? Surat yang sama, ayat yang sama, dilanjutkan dalam lanjutannya. Solusinya, coba dibaca surat Al-Ma'arij. Kan ibu tadi menanyakan tentang surat Al-Ma'arij. Manusia itu suka berkeluh kesah, ya, dikasih banyak harta, sombong, pelit. Pertanyaannya kan, apakah kita itu dapat pahala sabar kalau enggak dapat? Rasul bersabda, as-sabru fi salmatil ula. Kalau Rasul bersabda, pahala sabar itu akan diperoleh di saat hantaman pertama, katanya. Apa makna hadis ini? Pahala sabar di saat kejadian pertama. Maksudnya apa? Di saat kita mendapatkan musibah itu, di hari pertama itu, di saat itu pula kita mampu bersabar, di saat itu Allah akan berikan pahala sabar. pahala sabar nggak dapat tapi nggak berusaha. Nggak berusaha. Tapi ingat, kalau keluh kesah itu mengandung kalimat-kalimat kufur, itu malah jadi syirik. Banyak orang udah berkeluh kesah, tidak hanya berkeluh kesah, tapi redaksi bahasa yang dikeluarkan oleh seseorang tersebut bahasa yang mengandung kesyirikan. Kayak orang tidak menerima tak? Jadi, karena salah satu dari rukun iman apa? Percaya kepada takdir Allah, baik buruk atau baik. Kalau percaya. Jadi kalau ada orang yang dia berkeluh kesah, dia coba dia misalnya, maka sungguh orang seperti itu akan menghilangkan pahala dari cobaannya itu. Para ulama mengatakan orang yang ketika dapat musibah tidak bersabar, maka dia falahu musibatain. Maka dia akan mendapatkan dua musibah. Musibah pertama adalah musibah yang dia rasakan itu mungkin dia sakit, dan kedua apa? Musibah dengan sakit tidak menggugurkan dosanya. Dua musibah. Nah, jadi bagaimana cara melatih diri untuk menahan, kita bisa mengontrol nafsu kita supaya kita itu mampu stabil, mau kaya, mau miskin, mau susah, mau senang, tetap kita nggak pengaruh kepada ketakwaan kita. Allah kasih jawabannya di ayat berikutnya. Ayat 19, coba di ayat 19.
Betul, suku manusia itu suka mengeluh, kemudian apabila dia mendapatkan kesusahan dia berkeluh kesah, kemudian apabila dia mendapat kebaikan di sini apa? Harta maksudnya. Itu boleh baca tafsiran. Apabila dia mendapatkan harta, dia lagi pikir. Kecuali siapa? Orang-orang yang melakukan sholat. Maka orang sholat nggak mungkin pikir. Kita udah umumkan tadi kan? Sholat vertikal, infak, zakat. Jadi orang sholat pasti harus bersosial. Orang sholat harus berinfak. Orang berinfak harus sholat. Tapi dipisahkan. Ini baru dikatakan dia orang bertakwa. Makanya kembali ke ayat tadi, nggak mungkin orang sholat dia orang nggak ada nafsu. Kenapa? Orang sholat itu orang yang orang yang kena wudu, orang yang tepat perjuangannya. Karena kena air selalu air itu menenangkan. Orang sholat ngadunya sama nggak berkeluh kesah. Ini kunci kenapa Allah bahasakan kecuali orang sholat. Yang kedua siapa? Yang lainnya? Kecuali orang sholat. Nah, udah masuk waktu pasar. Mohon maaf atas segala ya. Dari tadi saya paksa, saya atur suara. Satu kali masih. Jadi ngomong tahan. Ada luka di bagian ini. Jadi kemudian pasnya kami harapkan nanti juga akan adakan secara maksimal kajian kita setelah kemarin ini kita akan adakan taksi insyaallah. Dan ini bagian pada menyambung bulan suci Ramadan dan bagian pada konsistensi kita untuk mewujudkan ketakwaan dalam hidup. Sebelum Ramadan. Karena orang takwa itu apa tadi? Takwa orang sholat. Orang takwa adalah orang bangun malam. Orang takwa berinfak. Orang bertakwa memperbanyak tadarus. Orang bertakwa memperbanyak sedekah. Baru dikatakan orang bertakwa apabila kita telah mengamalkan apa yang telah kita sebutkan tadi. Dan itu semua terdapat dalam Al-Quran. Sebagai pendalilan akhir, boleh saja nanti buka Quran surah Al-Imran 133. Di situ Allah jelaskan siapa orang bertakwa. Lagi-lagi Allah sebutkan di situ apa? Orang bertakwa adalah orang yang alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang berinfak saat lagi lapang atau sempit. Siapa lagi orang bertakwa? Orang yang dia suka memaafkan orang lain. Berarti huwa dan nas itu. Dan orang yang mampu menahan emosinya. Lebih jelasnya, ini kami padai. Coba dibuka saja Al-Imran 120. Surat ketiga Al-Imran ayat ke-133. Ya.
Apa kata Allah? Dan bersegeralah kamu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannati arduha as-samawati wal ardh. Bersegeralah kamu bertobat kepada Allah memohon ampun. Yang mana nanti apabila kamu sudah bertobat kepada Allah, Allah akan sediakan surga kepada kalian seluas langit dan bumi. Itu siapa? Uiddat lil muttaqin, untuk orang-orang bertakwa. Masih umum juga bahasanya kan? Orang bertakwa yang bagaimana sih? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Yaitu orang bertakwa adalah orang-orang yang berinfak kapan? Baik di waktu lapang atau sempit. Kemudian yang menahan amarahnya, nggak emosi orangnya. Kemudian dan yang memaafkan kesalahan orang lain. Nah, di sini berapa Allah sebutkan ciri yang bertakwa? Bertobat pertama. Nah, ayat pertama tadi bertobat, ataupun di ayat selanjutnya juga 135 itu tentang tobat juga, betul? Yaitu siapa lagi sambung? Juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji, apabila dia melakukan sebuah perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah dan memohon ampun. Memohon ampun apa maknanya berarti toh? Tobat. Di sini berarti 4 tidak orang bertakwa. Berinfak, memaafkan kesalahan orang, menahan amarah dan emosi orangnya, dan bertobat. Nah, kalau kita gabung surah Al-Baqarah tadi, ciri orang bertakwa, Al-Baqarah, Ad-Dariyat, kemudian Ali Imran barusan, seperti itulah berarti yang dikatakan la'allakum tattaqun. Betul? Moga-moga kalau jadi orang bertakwa. Orang bertakwa yang bagaimana yang dimaksud? Orang bertakwa yang telah kita sebutkan dari surah Al-Baqarah tadi, dalam Quran Ad-Dariyat, dalam Quran surah Ali Imran barusan. Nanti kita introspeksi. Sudahkah kita bertakwa dengan Ramadan yang telah kita lalui dulu ini? Kan udah Ramadan kita dulu. Sampai hari ini udah Sya'ban lagi ini, udah Ramadan berikutnya. Sudahlah kita, saya ulangi ya, pertama orang bertakwa itu udahkah sholat 5 waktu? Ada nggak berinfak? Bangun malam, apalagi baca Al-Quran, taubat, memaafkan kesalahan orang, menahan amarah dan emosional orangnya, kemudian suka beristighfar di saat-saat sahur. Ini diantara ciri-ciri orang bertakwa yang harus dilatih dari sekarang sebelum Ramadan. Di saat Ramadan kita tinggal tingkatkan aja ketakwaan kita. Setelah Ramadan kita istiqomahkan ketakwaan kita. Ini inti dari materi kita hari ini. Tapi nafsu kami harus kita silangi dengan yang tadi itu supaya jangan lebih hidup ujungnya ya, takwanya. Takwanya harus diminta. Nafsu ada 3 sedikit saya tambahin. Nafsu ada 3 laporan. Ada 3 jenis. Ada nafsul lawamah. Terdapat laporan soal kiamat. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Nafsil lawamah. Nafsu lawamah. Nafsul lawamah apa? Nafsu yang kadang-kadang terdorong untuk kebaikan, terkadang kalau hang dia mau dia melakukan kejahatan itu. Ini nafsu lawamah. Ikhlas. Kadang-kadang lagi baik sekali, kalau jahat kali. Ini lawamah. Nafsu ketiga adalah nafsu kedua, nafsu ammaratu bisu. Yang mana lebih condong untuk berbuat keburukan pada kebaikan. Yang tadi 50-50. Kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk. Itu lawamah. Kalau ammaratu bisu, itu terdapat dalam surah Yusuf, yaitu yang mana nafsunya ini nafsu yang memang lebih condong berbuat buruk daripada yang baik. Dan yang ketiga yang mantap, nafsul mutmainnah. Jiwa-jiwa yang tenang, nafsu yang tenang, jiwa-jiwa yang lebih baik pada dosa. Bukan tak ada dosa, tapi lebih mendominasi baik pada keburukan. Jiwa-jiwa yang seperti inilah yang akan dipanggil untuk dimasuki ke surga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa-jiwa yang tenang apa? Jiwa-jiwa yang ketika di dunia tidak banyak dosa. Karena dosa membawa kegelisahan, dosa membawa kegundahan. Orang-orang berbuat baik biasa membawa ketenangan.
Maka jiwanya tenang. Gara-gara apa? Banyak baik. Jiwa-jiwa seperti ini nanti akan muncul. 3 nafsu. Nafsu tenang, nafsu yang mendorong untuk berbuat jahat, nafsu yang ingkar. Kira-kira nafsu yang bagaimana yang sedang kita miliki? Ini harus kita koreksi. Dan nafsu itu caranya apa? Untuk melatih nafsu yang ammaratu, yang nafsu mutmainnah, kapan? Momentumnya Ramadan. Maka di bulan Ramadan kita jadi orang tenang, puasa, ada tarawihnya, infaknya. Biasa Ramadan membawa ketenangan. Lisan kita tenang, hati tenang, telinga tenang, mata tenang. Maksudnya apa? Tidak melakukan dosa. Allah a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaat yang kami sampaikan ini. Insyaallah akan kita coba lanjutkan di pertemuan akan datang. Untuk selanjutnya mungkin bagi yang ingin video kami, ada banyak video saya di YouTube, ya, ataupun di Instagram, ataupun di FB. Buka aja nanti Al-Ghuraba Tahimah. Ya, Al-Ghuraba Tahimah. Itu akun saya, akun kami ya. Adminnya memang bukan saya, ini ada kawan saya. Saya ada asisten, ada tim media sosial, tim media elektronik, media cetak, ada juga walaupun lagi proses ya. Tapi yang jelas kalau ingin video-video saya ada di beberapa channel. Yang terkhususnya adalah di Al-Ghuraba Tahimah. Al-Ghuraba Tahimah. Di situ ada jadwal kajian saya ya, dalam dan luar daerah. Kemudian juga video-video singkat yang mungkin bisa diupload, bisa dikomunikasikan, di-share, termasuk masalah Ramadan mungkin. Walaupun belum maksimal, baru mulai. Ada tim yang juga bekerja sama dengan saya dalam hal ini, ada asisten-asisten saya. Al-Ghuraba Tahimah, Instagram, FB, dan YouTube. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa bagi ini. Sekali lagi mudah-mudahan Allah lindungi kita dari keburukan dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kemudahan untuk menjalankan segala perintah-perintah Allah. Dan yang terlebih penting juga adalah Allah berikan kita kesehatan, kemampuan untuk supaya nantinya kita bisa menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Bila itu hidayah, subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya sudah sholat kan? Saya sudah sholat jamaah tadi. Ini udah aman.